Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan akhiratlah tempat terakhir umat manusia akan singgah. Di akhirat kelak, manusia akan dihadapkan terhadap dua pilihan sesuai iman dan amal perbuatannya, yakni surga atau neraka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada umat manusia bahwa ada sekelompok golongan orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Golongan manusia tersebut masuk ke dalam neraka atas perbuatan keji dan hina yang telah mereka lakukan di dunia ini. Neraka adalah rahasia Tuhan. Siapa saja yang masuk neraka dan masuk surga, tidak ada satupun yang dapat dipastikan oleh manusia. Namun ternyata ada beberapa nama orang-orang yang pasti masuk neraka menurut Al-Quran. Siapa sajakah itu? Simak jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. 1. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ummu Jamil merupakan paman dan bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi paman manusia yang paling mulia tak lantas membuat seorang Abu Lahab menjadi pribadi yang baik. Bahkan dirinya menjadi penentang utama dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Semua daya dan upaya bahkan dilakukan olehnya agar menghambat dan menghentikan kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tak segan-segan ia pun tega mencelakai beliau. Tak sendirian, ia pun mengajak istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya secara khusus diabadikan dalam Al-Quran Al-Lahab. Keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. 2. Qorun, orang yang sangat kaya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Qorun diceritakan adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam yang sebelumnya taat beribadah tetapi hidup memprihatinkan. Lalu kepada Nabi Musa, ia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut terkabul. Qarun menjadi hartawan yang sangat kaya, di mana untuk membawa kunci hartanya saja membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Namun, kekayaan itulah yang membuatnya gelap mata dan menjadi budak dunia. Qarun lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan, ia tak segan menantang Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Ia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. 3. Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Dirinya tega membunuh saudara kembarnya sendiri, yaitu Habil. Alasan dirinya membunuh saudaranya sendiri adalah persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, setiap dosa pembunuh, dosanya akan ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 29. Jika Qabil kelak akan masuk ke dalam neraka. 4. Fir'aun, raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan.
Karena kekuasaan dan kekayaannya yang sangat besar, Raja Mesir ini terkenal sangat kejam, bahkan mengaku Tuhan. Akibat ulah kesombongannya itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Al-Quran Surat Ghafir ayat 46. 5. Haman. Haman merupakan orang kepercayaan Fir'aun untuk mendirikan bangunan-bangunan megah bagi penguasa. Dalam usahanya membuat bangunan-bangunan tersebut, Haman memberlakukan kerja paksa yang kejam terhadap bangsa Bani Israel. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 23-25 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka, dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." 6. Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Al-Quran Surat Hud ayat 46. 7. Istri Nabi Lut alaihissalam dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Sama halnya dengan istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh pun dipastikan akan masuk neraka. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang ingkar, istri Nuh dan istri Lut. Mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh, tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya, maka mereka tiada berdaya membantu mereka sedikit pun terhadap siksaan Allah. Kepada mereka dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam bersama orang yang masuk ke dalamnya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 10. 8. Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya dalam surat Maryam ayat 42 hingga 45. Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Al-Quran Surat Maryam ayat 42 hingga 45. Namun ayahnya menolak anaknya, yakni Ibrahim alaihissalam. Sambil marah ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Al-Quran Surat Maryam ayat 46. Sehingga ayah dari Nabi Ibrahim, Azar pun dipastikan masuk ke dalam neraka. 9. Namrud. Ia adalah raja yang sombong dan sangat kafir, dan Allah pun menceritakan tentang kisahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang
Namrud yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Lalu orang itu berkata, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim pun berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Bahkan Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika benar-benar hendak bertindak." Kemudian Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling merugi." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 70. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.